Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, kita lanjutkan di contoh yang kedua. Diketahui fx sama dengan 3 ditambah 2x, gx-nya sama dengan 2 ditambah x, dan hx-nya sama dengan 2x. Tentukan f bundaran g bundaran h inverse x. Kalau yang di contoh pertama, fungsinya hanya ada 2. Nah, sekarang di contoh kedua ini fungsinya ada 3. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti yang di contoh pertama. Namun di sini kita perlu hati-hati. Kalau misalkan seperti ini, f bundaran g bundaran h, maka kita menghitungnya seperti biasa, dari belakang ke depan. Namun, jika yang ditanyakan itu f bundaran g bundaran H. Nah, misalnya ditanyakan seperti ini, maka pertama yang kita hitung adalah F bundaran G-nya dulu. F bundaran G-nya kita cari. Setelah itu hasilnya kita bundarkan lagi dengan H. Seperti itu ya. Oke, kita akan mengerjakannya dengan dua cara, seperti yang di contoh pertama. Cara yang pertama, kita akan mencari masing-masing inverse-nya. F bundaran G, bundaran H, inverse X. Ini artinya kan kita baca dari belakang. Maka artinya adalah H inverse bundaran G inverse bundaran F inverse X. Nah, itu artinya nanti F inverse menggantikan X di G inverse. Hasilnya akan menggantikan nilai X di H inverse. Nah, maka yang perlu kita cari pertama adalah masing-masing inverse dari fungsi F, G, dan H. Kita akan mencari F inverse X. Karena Fx-nya sama dengan 3 ditambah 2x, maka Fx-nya ini akan kita misalkan dengan Y. Y sama dengan 3 ditambah 2x. Kalau kalian lupa, kalian bisa melihat di video sebelumnya tentang inverse fungsi ya. Nah, setelah sudah mengganti fx ini dengan y, kita akan mencari nilai x-nya. 2x sama dengan y dikurang 3. Maka x-nya sama dengan y dikurang 3 dibagi dengan 2. Nah, sehingga kita dapatkan f inverse x-nya yaitu, ini y-nya kita ganti dengan x. X dikurang 3 dibagi dengan 2. Sekarang kita cari untuk G inverse-nya. G inverse X. Gx-nya adalah 2 ditambah X. Gx-nya kita misalkan dengan Y. Y sama dengan, kita ganti ya dengan Y. Y sama dengan 2 ditambah X. Kita cari nilai X-nya, maka X sama dengan Y dikurang 2. Sehingga kita dapatkan G inverse X-nya sama dengan X dikurang 2. Sekarang kita cari H inverse. H inverse X. Hx-nya adalah 2x. Hx-nya kita ganti dengan Y. Y sama dengan 2x. Maka x-nya sama dengan Y dibagi 2. Sehingga kita dapatkan H inverse X-nya sama dengan X dibagi 2. Nah, sekarang kita akan mencari ini. Ya. Berarti sekarang tinggal kita hitung di sini F inverse menggantikan nilai X di G inverse. Pertama kita mencari itu dulu kan. Oke, pertama kita mencari G inverse bundaran F inverse X. Sama dengan, yuk,
F inverse masuk ke G inverse atau menggantikan nilai X di G inverse. F inverse-nya adalah ini. Menggantikan nilai X di sini. Maka yang tadinya X dikurang 2, X-nya sekarang kita ganti dengan ini. Maka yang tadinya X dikurang 2 menjadi X dikurang 3 dibagi 2 dikurang 2. Gitu ya. Kita samakan penyebutnya. X dikurang 3 dibagi 2 dikurang 4 dibagi 2. Maka hasilnya, hasil G inverse bundaran F inverse X sama dengan X dikurang 7 dibagi 2. Nah, hasilnya ini akan kita bundarkan dengan ini kan, H inverse bundaran hasilnya ini, gitu kan. Nah, maka di sini H inverse bundaran, nah bundarannya siapa? Bundarannya ini kan, G inverse bundaran F inverse. Maka hasilnya ini akan menggantikan nilai X pada H inverse. H inverse-nya ini. H inverse-nya adalah X dibagi 2. X-nya kita ganti dengan X dikurang 7 dibagi 2. Maka yang tadinya X dibagi 2, X-nya kita ganti dengan ini. X-nya dulu kita ganti X dikurang 7 dibagi 2. Nah, ini kan baru X-nya pada ini ya, pada H inverse. Dibagi lagi dengan 2. 2 itu adalah 2/1. Maka bisa kita jadikan perkalian X dikurang 7 dibagi 2 dikali dengan 2/1. Jadi 1/2. Sama dengan X dikurang 7 dibagi 4. Nah, ini adalah hasilnya dari yang ditanyakan. Maka F bundaran G bundaran H inverse X sama dengan X dikurang 7 dibagi 4. Nah, ini cara yang pertama. Bagaimana jika kita akan mencarinya dengan cara yang lain? Kita coba dengan cara lain ya, di sisi sebelah kanan. Cara lain, seperti contoh yang pertama, caranya sama. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan mencari hasil dari F bundaran G bundaran H X. Sebelum nanti kita inverskan. Maka yang pertama kita cari adalah G bundaran H ini ya, karena kita menghitungnya dari belakang. G bundaran H X. Maka H menggantikan nilai X di G. Hanya adalah 2X akan menggantikan nilai X di G. Nah, di sini. Maka G-nya itu 2 ditambah X. G-nya 2 ditambah X, maka menjadi 2 ditambah X-nya diganti dengan 2X. 2X. G bundaran hanya 2 ditambah 2X. Maka kita bisa mencari F bundaran G bundaran H X. Artinya F bundaran G bundaran H. Nah, F bundaran G bundaran H-nya adalah 2 ditambah 2X. Di sini nggak ada tanda bundarannya ya. Maka sama dengan 2 ditambah 2X akan menggantikan nilai X pada F. F-nya adalah 3 ditambah 2X. Maka 3 ditambah 2X. 2 dikali X-nya diganti dengan ini. 2 ditambah 2X. Sama dengan ini hasilnya F bundaran G bundaran H. Hasilnya 3 ditambah
2 dikali 2, 4. Ditambah 2 dikali 2x, 4x. Hasilnya adalah 7 ditambah 4x. Sudah kita dapatkan F bundaran G bundaran H X-nya. Sekarang kita akan mencari inverse dari ini. F bundaran G bundaran H inverse X. Berapa? Nah, maka ini akan kita misalkan. Yang dimisalkan adalah ini kan. Nah, ini akan kita misalkan. Bukan kita misalkan ya, kita ganti. Kita ganti dengan Y. Y sama dengan 7 ditambah 4x. Kita mencari nilai x-nya. 4x sama dengan Y dikurang 7. Maka x-nya sama dengan Y dikurang 7 dibagi 4. Nah, kita dapatkan inverse-nya, maka F bundaran G bundaran H inverse X sama dengan nilai Y di sini kita ganti dengan X. X dikurang 7 dibagi 4. Nah, dari cara yang di kiri dan cara yang di kanan, kita mendapatkan hasil yang sama. Jadi silakan kalian akan menggunakan cara yang mana? Menggunakan cara yang kiri atau menggunakan cara yang kanan. Setelah ini akan kita coba contoh soal masih berkaitan dengan fungsi inverse dari fungsi komposisi, namun dengan soal yang berbeda lagi. Kita lanjut ke contoh yang ketiga.